Benjamin Sesko sepakat gabung Manchester United. Manchester United hampir dipastikan akan mengumumkan rekrutan baru mereka setelah pemain Red Bull Leipzig, Benjamin Sesko, menyepakati kesepakatan untuk bergabung dengan Setan Merah. Jurnalis terkenal Fabrizio Romano menyatakan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan terkait transfer Sesko. Pemain depan Slovenia berusia 22 tahun itu dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis pada Jumat untuk menyelesaikan formalitas kepindahannya ke Old Trafford. Meski sebelumnya diincar oleh beberapa klub besar, termasuk Newcastle, Sesko lebih memilih untuk melanjutkan kariernya di Premier League bersama Manchester United. Pada musim lalu, Sesko mencatatkan 39 gol dari 87 penampilan bersama RB Leipzig, memperlihatkan kualitasnya sebagai striker muda berbakat yang memiliki potensi besar. Kepindahan ini juga semakin memperkuat lini serang United setelah sebelumnya mereka juga merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo pada bursa transfer musim panas ini. Dengan kedatangan Sesko, Manchester United kini memiliki opsi tambahan di lini depan, di tengah upaya klub untuk memperkuat tim jelang kompetisi musim depan. Beberapa langkah finansial juga diambil untuk mendukung belanja klub, termasuk peminjaman Marcus Rashford ke Barcelona yang membantu mengurangi beban gaji tim. Ruben Amorim bikin latihan Manchester United makin ketat, tim kalah dapat hukuman instan. Manchester United memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Setelah musim debut yang mengecewakan pasca menggantikan Erik ten Hag pada November lalu, pelatih asal Portugal itu mulai menunjukkan tajinya lewat pendekatan unik dan intens di masa pramusim. Salah satu aturan menarik yang ia terapkan adalah tim yang kalah dalam latihan wajib mengangkut seluruh perlengkapan latihan. Aturan ini bukan hanya soal hukuman, tapi bagian dari upaya Amorim untuk membentuk mental juara di skuad Setan Merah. Metode ini menjadi bagian dari visi besar Amorim untuk menciptakan suasana latihan yang kompetitif, disiplin, dan berstandar tinggi. Namun bukan hanya soal aturan dan intensitas, Amorim juga terus mengasah taktik yang menjadi ciri khasnya, formasi 3-4-3. Ia tetap teguh pada skema ini bahkan ketika performa tim terpuruk musim lalu. Kini, di sesi latihan, ia semakin menekankan detail dan koordinasi. Amorim kerap membagi tim bertahan dalam 5 pemain, dengan para pemain cadangan berdiri di belakang mereka. Ia akan mengarahkan bola ke berbagai sisi lapangan, menguji respons para bek terhadap perubahan posisi dan tekanan. Hasil awal cukup menjanjikan. Dalam tur pramusim di Amerika Serikat, United keluar sebagai juara Premier League Summer Series, mengalahkan West Ham dan Bournemouth serta bermain imbang melawan Everton. Legenda Newcastle sindir Sesko yang pilih Man United. Benjamin Sesko kabarnya memilih Manchester United dibanding Newcastle United. Legenda The Magpies, Alan Shearer beri sindiran sinis. Manchester United kabarnya selangkah lagi dapatkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Manchester United bersedia membayar 74 juta pounds. Sesko pun mantap memilih Setan Merah dan sudah jalani kesepakatan pribadi. Penyerang tengah berusia 22 tahun itu menolak tawaran dari Newcastle United. Alan Shearer, legenda Newcastle United memberikan sindiran sinis kepada Benjamin Sesko. Shearer heran, kok Sesko mau ke Manchester United yang absen di kompetisi antar klub Eropa musim depan dan nihil trofi di musim lalu. Ada 2 klub yang minati Sesko yakni Man United dan Newcastle. Kok dia malah memilih tim yang nihil trofi di musim lalu, finish di posisi ke-15, dan absen main di Liga Champions musim depan. Padahal, Newcastle musim lalu menangi Carabao Cup dan akan main di Liga Champions musim depan. Saya mengerti, sangat mengerti kenapa Sesko memilih ke Man United karena itu adalah tim besar. Newcastle targetnya nggak lebih besar dari Man United. Rasmus Højlund ingin tinggalkan MU, AC Milan mulai kontak untuk transfer.
Menurut laporan dari Football Italia, keinginan Rasmus Højlund untuk kembali ke Italia makin menguat meski sebelumnya ia sempat menyatakan ingin bertahan di Manchester. Højlund masih memiliki sisa kontrak 3 tahun dari total 5 tahun yang ia tanda tangani saat pertama datang ke MU. Biaya awal transfernya sebesar 64 juta pound membuat nilai buku sang pemain diperkirakan sekitar 45 juta pound saat ini. Namun, dengan MU berencana mendatangkan striker baru musim panas ini, termasuk bersaing dengan Newcastle United untuk mendapatkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig, masa depan Højlund makin tidak pasti. Meski sempat digadang-gadang sebagai penyerang masa depan MU, pemain Denmark berusia 22 tahun itu hanya mencetak 4 gol di Premier League musim lalu, dengan total 26 gol dari 95 pertandingan di semua kompetisi sejak bergabung. Højlund, yang bergabung dengan MU dari Atalanta pada 2023 dengan nilai transfer mencapai 72 juta pound, kini tersedia hanya dengan harga 30 juta pound, sebuah potongan besar yang mencerminkan tekanan klub terhadap aturan profit and sustainability. Pinta Anthony ke MU. Anthony menjadi salah satu pemain Manchester United yang dijual pada musim panas 2025. Sayangnya, pemain asal Brasil itu sepi peminat. Satu-satunya klub yang meminati Anthony adalah Real Betis. Klub La Liga itu sudah pinjam Anthony dari MU pada musim dingin kemarin, tampil cukup oke. Anthony kemas 9 gol dan 5 assist dari 26 laga di seluruh kompetisi. Namun sayangnya, Betis cuma bisa kembali meminjam pemain berusia 25 tahun tersebut. Seperti dilansir dari Sky Sports, Manchester United hanya mau menjual Anthony alias tidak meminjamkannya lagi. Sang winger akan dilepas mulai harga 30 juta pounds atau setara 660 miliar rupiah. Real Betis nggak punya kocek segitu banyak. Akan tetapi, Betis bersedia jika peminjaman Anthony nanti disertai opsi pembelian permanen di akhir musim. Anthony dikabarkan meminta setan merah untuk mengiyakan tawaran dari Betis. Anthony juga maunya kembali main di Betis. Manchester United sebelumnya meminjamkan Marcus Rashford ke Barcelona sepanjang musim 2025-2026, dengan opsi pembelian permanen di akhir musim dengan harga 30 juta euro. Apa MU bersedia lakukan serupa ke Anthony dan Real Betis? Kabar baik MU, Brighton siap dengarkan tawaran untuk Carlos Baleba. Baru-baru ini, CEO Brighton, Paul Barber, memberikan tanggapan soal rumor ketertarikan MU terhadap Baleba. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar masih sebatas rumor karena belum ada pembicaraan resmi antara MU dan Brighton. Ya, para pemain kami selalu menarik minat klub lain. Manchester United sama sekali belum menghubungi kami, jadi semua yang beredar masih spekulasi belaka, ungkap Barber seperti dikutip BBC Sports. Lebih lanjut, Barber mengakui bahwa Brighton ingin mempertahankan Baleba karena talenta luar biasa yang dimilikinya. Tapi, ia juga tidak menutup kemungkinan sang gelandang hengkang jika ada tawaran yang tepat. Carlos adalah pemain berbakat besar, dan kami berharap dia bisa bertahan di sini dalam waktu lama. Tapi sepak bola tidak bisa ditebak, segala sesuatu mungkin terjadi, tegasnya. MU sendiri dikabarkan menghadapi kendala serius jika ingin merekrut Baleba. Gelandang asal Kamerun itu dibanderol dengan harga sekitar 70 juta pounds, angka yang dinilai terlalu mahal bagi setan merah saat ini.